Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Trigama Bimbingan Belajar. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 6, suhu dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 2. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa kalian klik subscribe, like, komen, dan share. Ayo berdiskusi. Sore itu, Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja tamu, tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk Ayah. Ada juga es jeruk kesukaan Siti. Pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Menurutmu, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa saja yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra Praba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, betulkah indra praba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indra praba pada telapak tanganmu? Ayo membaca. Perbedaan suhu dan panas. Indra praba, seperti telapak tangan, tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari, saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra praba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa judul bacaan di atas? Judul bacaan di atas adalah perbedaan suhu dan panas. 2.
Tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf bacaan. Paragraf 1, kata kuncinya panas dan dingin, indera peraba, dan derajat panas. Paragraf 2, besaran dan suhu. Paragraf 3, energi, termometer, panas, dan kalorimeter. 3. Buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan tersebut. Kakak akan memberi satu buah contoh pertanyaannya seperti ini. Mengapa air raksa pada termometer dapat naik turun? 4. Buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Pertama, mengapa indera peraba tidak bisa digunakan untuk menentukan suhu? Apa saja jenis-jenis termometer? 5. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskanlah isi bacaan tersebut. Panas dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sedangkan satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu ketahui tentang panas? Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan suhu dan temperatur? Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. 3. Ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Ketika kita berada di depan api unggun, badan kita terasa hangat karena adanya perpindahan panas secara radiasi. Panas api unggun menyebabkan suhu tubuh naik. Perbedaan panas dan suhu. Ya, kita perhatikan tabel berikut ya teman-teman. Di sana kita tuliskan perbedaan panas dan suhu. Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu dapat diukur dengan termometer. Panas dapat berpindah dari suatu benda ke benda lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah namun bisa naik dan turun. Panas adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu adalah besaran. Satuan panas adalah kalori, sedangkan satuan suhu adalah derajat Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Kesimpulannya, panas adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda, sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Ayo mengamati. Koran atau surat kabar merupakan salah satu media cetak paling lama yang dikenal dan diciptakan manusia. Surat kabar memiliki banyak informasi yang disediakan untuk pembacanya. Salah satu informasi di dalam surat kabar adalah iklan tentang barang-barang kebutuhan masyarakat. Bersama dengan temanmu, gunakanlah surat kabar untuk mencari gambar barang yang sering digunakan keluargamu. Barang tersebut adalah barang-barang yang menggunakan sumber energi panas, bisa berupa sumber listrik atau sumber panas lainnya seperti baterai. Gambar barang-barang tersebut biasanya terdapat pada halaman khusus iklan pada sebuah surat kabar. Carilah paling sedikit 5 buah gambar barang yang menggunakan sumber energi panas. Jelaskanlah kegunaan barang tersebut dan sumber-sumber energi yang digunakan. Tahukah kamu, termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air.
Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman yang bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Ayo mencoba. Pada awalnya, termometer menggunakan air untuk mengukur suhu benda seperti yang dilakukan Galileo Galilei. Untuk mengetahui lebih dalam tentang cara kerja termometer air, mari lakukan percobaan sederhana ini secara berkelompok. Persiapkanlah alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan: air, pewarna makanan, botol kecil, sedotan bening, lilin mainan atau plastisin atau tanah liat, dan kain hangat. Langkah percobaan. 1. Tuang sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. 2. Tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. 3. Masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol. 4. Tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. 5. Tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik. 6. Tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempel kain hangat. Berdasarkan percobaan di atas, cobalah untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Mengapa air dalam botol dapat naik? Air dalam botol memuai karena menerima panas yang berasal dari kain hangat. 2. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Ada. Perpindahan panas terjadi dari kain yang hangat ke air yang ada dalam botol. 3. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Permukaan suatu zat cair akan naik ketika dipanaskan, dan juga permukaan suatu zat cair akan turun ketika didinginkan. Wah, ternyata prinsip kerja termometer cukup sederhana ya. Air di dalam botol memuai setelah menerima energi panas. Ya, itu salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, para pembuat gamelan menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali. Wah, menarik sekali itu. Bisakah kamu menceritakan lebih banyak, Dayu? Tahukah kamu tentang gamelan? Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tangga nada? Ayo membaca. Tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada, di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1,5. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis.
Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonik dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada slendro ini adalah lagu Cublak-Cublak Suweng dari daerah Jawa Tengah. Lengkapilah tabel berikut untuk membedakan tangga nada diatonis dan pentatonis berdasarkan bacaan. Jumlah dan nama nada pada tangga nada diatonis ada 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jumlah dan nama nada pada tangga nada pentatonis adalah 5 nada, yaitu do, mi, fa, sol, si. Kemudian do, re, mi, sol, la. Kamu tentu ingin tahu lagu-lagu daerah yang menggunakan tangga nada pentatonis. Simaklah lagu-lagu berikut ini. Perhatikanlah nada yang digunakan pada lagu tersebut. Ada berapa nada yang digunakan? Carilah arti lirik pada lagu tersebut. Lalu tuliskanlah pada tabel. Setelah itu cari tahu dimainkan pada tangga nada pentatonis yang mana saja kedua lagu tersebut. Lengkapilah tabel berikut. Ya, teman-teman bisa mengisi tabel-tabel ini ya. Lagu Cublak-Cublak Suweng. Asal dari Jawa Tengah ya. Tangga nadanya slendro. Arti syair lagu: Cublak-Cublak Suweng dimaknai sebagai tempat harta berharga, yaitu suweng atau suwung sepi sehati atau harta sejati. Suwenge tenggelenter, suweng yang berserakan. Mengandung makna harta sejati itu berupa kebahagiaan sejati yang sebenarnya sudah ada di sekitar manusia. Banyak orang yang berusaha mencari harta itu. Mambu ketudung gudel. Mambu atau berbau, ketundung atau diusir, gudel anak kerbo, maknanya bahkan termasuk orang-orang bodoh. Pak empo lera lere. Pak empo artinya bapak ompong, lera lere atau menengok ke kiri kanan. Orang-orang bodoh itu mirip orang ompong yang kebingungan. Sopong guyu ndelikake. Sopong guyu, siapa yang tertawa, ndelikake, dia yang menyembunyikan, mengabarkan bahwa siapa yang bijaksana, dialah yang berhak untuk menemukan tempat kebahagiaan sejati. Sir-sir pong delikopong. Sir artinya hati nurani, pong delikopong artinya di dalam hati yang kosong. Maknanya untuk sampai kepada tempat harta berharga, cublak suweng atau kebahagiaan sejati, orang harus melepaskan diri dari kecintaan pada urusan duniawi. Kesannya,
gembira dan lincah. Lagu Gundul-Gundul Pacul berasal dari Jawa Tengah. Tangga nadanya pelok. Arti syair lagu: gundul-gundul pacul, dalam bahasa Jawa, gundul atau kepala plontos tanpa rambut. Kepala merupakan lambang kehormatan yang tinggi atau kemuliaan seseorang, sementara rambut adalah mahkota lambang keindahan. Gembelelengan maknanya besar kepala, sombong dan bermain-main dalam menggunakan kehormatannya. Nyunggi-nyunggi wakul-kul, nyunggi wakul artinya membawa bakul di atas kepala, dilambangkan sebagai menjunjung amanah rakyat yang besar di atas kehormatannya. Namun saat membawa bakul sikapnya sombong hati. Wakul ngelimpang berarti bakul terguling, melambangkan amanah yang diembannya dari rakyat justru dijatuhkan sendiri akibat sikap sombong saat membawa amanah tersebut. Segane dadi sak latar, nasinya jadi sehalaman, melambangkan hasil yang diperoleh dari usahanya justru menjadi berantakan dan sia-sia, tidak berarti sama sekali. Kesan dari lagu Gundul-Gundul Pacul: gembira dan lincah. Cukup di sini pembelajaran hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah semangat teman-teman belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.